Al-Hikam. The ray of light of the intellect makes you witness his nearness to you. The eye of the intellect makes you witness your non-being as due to his being. The truth of the intellect makes you witness his being, not your non-being, nor your being. Sinar mata hati sering disebut dengan cahaya akal dan ilmu yakin. Penglihatan mata hati sering disebut dengan cahaya ilmu dan ainul yakin. Hakikat mata hati sering disebut dengan cahaya kebenaran dan hakul yakin. Cahaya-cahaya ilahi tersebut akan menyinari hati seorang salik. Setiap cahaya tersebut memiliki buah dan manfaatnya sendiri-sendiri. Seseorang berkata, seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat tawadu, kecuali saat terpancarnya cahaya musyahadah dari hatinya. Saat itu, nafsunya akan larut dan tunduk pada sang Halik dan bersikap rendah hati di hadapan makhluk. Melalui hikmah ini, Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa orang yang terbuka dengan cahaya pertama akan merasa kedekatan Allah. Akan selalu sadar pengawasan Allah dan malu kepadanya. Ia merasa bahwa pandangan Allah tidak pernah luput darinya. Baik itu di saat ia melaksanakan perintahnya maupun di saat menjauhi larangannya. Orang yang terbuka dengan cahaya kedua akan merasa ketiadaan segala yang wujud karena wujud Tuhan yang Maha Hak. Ia akan melihat bahwa alam semesta ini tidak ada dan tidak memedulikannya lagi karena wujud alam semesta ini hanyalah akibat dari wujud yang Maha Mawujud. Wujud hakiki hanyalah milik Allah SWT. Dalam pandangannya, tak ada lagi yang dijadikan sandaran atau tempat. Kitab pertama. Berkeluh kesah, kecuali Allah. Ia hanya akan bertawakal kepadanya, ridha, dan memasrahkan diri kepadanya. Sementara itu, orang yang terbuka dengan cahaya ketiga akan memiliki zat dan jiwa yang suci. Ia akan merasa kefanaan secara total. Kefanaan yang abadi karena lulu dengan wujud Tuhannya. Rahasia-rahasia ilahi pun terkuak di hadapannya. Jika ia naik dari kefanaan total itu, ia akan menempati makam keabadian. Penulis Al-Awarif berkata, orang yang abadi di satu makam tidak akan dihalangi Allah dari makhluk dan tidak akan dihalangi makhluk dari Allah. Sedangkan orang yang fana akan terhalangi oleh Yang Maha Hak dari makhluk. 38. Allah telah ada dan tiada sesuatu pun di sampingnya. Kini dia masih tetap sebagaimana adanya semula. God was, and there was nothing with him, and he is now as he was. Ini adalah kondisi orang yang menduduki makam kefanaan. Ia tidak lagi melihat selain Tuhannya, musyahid. Dalam pandangannya, Tuhan masih tetap sebagaimana adanya semula. Seorang musyahid meyakini bahwa wujud hakiki hanya milik Allah SWT, sedangkan selainnya tidak memiliki wujud. Sifat wujud. Al-Hikam. Itulah yang melekat pada Allah SWT. Sekarang dan sebelum musyahid itu mengetahuinya. Ketidaktahuan musyahid tentang Tuhan sebelum itu tak lain karena adanya hijab. 39. Jangan sampai tekadmu tertuju pada selainnya karena Tuhan yang Maha Mulia, Karim, tidak mungkin akan terlampaui oleh harapan dan angan. Let not the intention of your aspiration shift to what is other than He. For one's hopes cannot outstrip the generous. Jangan sampai kau menuju kepada selain Allah dalam memenuhi kebutuhanmu. Akan tetapi, ungkapkan hajatmu kepadanya dan mintalah darinya. Tekad yang tinggi selalu mencari pemenuhan kebutuhannya kepada sosok yang mulia.
dan tak ada yang benar-benar mulia, kecuali Allah SWT. Setiap orang yang mulia, jika sudah menetapkan sesuatu,